setinggi-tingginya kita kerja di tempat orang, kita masih anak buah ya. Kalau kita punya usaha sendiri walaupun kecil, itu udah jadi bosnya. Terus mindset saya, usaha sendiri terserah saya gitu. Ternyata gagal. Harus kita ikutin perawatan yang maunya bebek kayak apa, kebersihan tempatnya. Terakhir ya kita serahkan sama yang kuasa. Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Yasin, peternak bebek di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Saya terhitung peternak baru mulai dari Mei, awal Mei kalau nggak salah, 2021. Peternak bebek hibrida saya bilang termasuk mudah ya untuk perawatan. Bebeknya kuat, untuk pemasaran juga mudah gitu. Jadi tingkat kerawanan stresnya juga agak sedikit. Background saya di ternak itu ada dulu ayam, cuman nggak lama. Akhirnya kerja, mungkin karena kerja juga ada bosennya ya, akhirnya saya ternak di bebek. Saya bekerja di buruh pabrik, cuman lama-kelamaan sekitar 5 tahun bekerja jadi buruh pabrik. Ada peluang di usaha bebek yang kayaknya nih masih besar gitu peluangnya. Saya coba-coba, ternyata lumayan menjanjikan. Pertama dari DOD dulu ya, bebek yang bibit itu di kita mudah dapatnya. Pakannya juga udah tersedia, begitu. Penjualannya menjanjikan. Nah, di naik turunnya harga pasar itu lumayan stabil. Alhamdulillah perkembangannya sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit berkembang, naik dari mulai start awal kita di 500 ekor sampai populasi kita sekarang itu di 3.000 ekor, dan itu bertahap begitu. Kita fokus pembesaran dari 0 hari sampai di usia panen itu rata-ratanya di 40 hari udah panen. Untuk DOD bebek hibrida saat ini harganya 11.000 per ekor. Untuk wilayah Gunung Sindur ya, nggak tahu kalau di wilayah lain. Terus pemesanan itu nggak dibatasin begitu, minimal ya 100 ekor lah kalau biasa petani mulain. Modal DOD itu 11.000, terus sampai panen kita bisa jual di harga 50.000 per ekor gitu. Kotornya dipotong biaya DOD, pakan, pengurusan sekitar 7 sampai 10.000 lah kelebihannya di per 1 ekor bebek itu. Kita datang DOD biasa 500 ekor ya. Biasa 500 ekor, panen 480, 490 ekor.
mati, hilang sekitar 10-20 ekor. Bebek hibrida dari bibit sampai panen termasuk yang kuat ya. Faktor kematiannya biasanya di di kandangnya penghangatnya kurang gitu. Terus kontrol petaninya, dia kalau kebalik itu kelamaan mati. Bebeknya kebalik. Iya, bebeknya kebalik kelamaan mati. Begitu. Untuk di bibit begitu. Makanya kalau di bibit itu kita harus sering-sering kontrol. Perawatan kandang kita 1 minggu sekali semprot desinfektan untuk bebek. Ada di toko-toko peternakan pertanian itu ada. Terus lantainya karena kita kandang darat ya, dilapisin sekam. Sekam enggak, dilapisin aja, basah lapisin lagi, basah lapisin lagi. Kalau untuk bebek usia 30 hari kita seminggu itu 2 kali lapisin sekam. Seminggu 2 kali, udah kelihatan basah, siram sekam, basah siram sekam. Untuk di ternak bebek ya, khusus umumnya di usaha lah. Dulu saya pernah coba-coba di jamur tiram, cuman karena awam, terus mindset saya usaha sendiri, terserah saya begitu. Ternyata gagal, harus kita ikutin perawatannya, maunya bebek kayak apa begitu. Dan lalu kebersihan tempatnya, terakhir ya kita serahkan sama yang kuasa. 3 bulan setelah saya mulain itu kelangkaan bebek, harga itu tinggi. Nah itu lumayan begitu, lebih dari biasanya. Terus 5 bulan ke belakang kita mundur ke waktu PPKM, nah itu berasa ruginya bukan main begitu. Daya beli masyarakatnya turun, orang juga nggak boleh kemana-mana ya kan. Nah akhirnya bebek kita susah buat dikeluarin. Saya masih optimis di bebek hibrida, masih terbuka lebar buat petani kesempatannya untuk beternak bebek hibrida, karena pasarnya masih sangat luas lah. Pertama untuk anak-anak muda kaum milenial yang pengen usaha khususnya beternak, jangan gengsi, karena setinggi-tingginya kita kerja di tempat orang, kita masih anak buah ya. Kalau kita punya usaha sendiri walaupun kecil, itu udah jadi bosnya. Alhamdulillah dari bebek ini saya bisa pertama menghidupi keluarga saya, dan dari taraf ekonomi, kalau kita kerja kita biasa nungguin gaji ya. Kalau kita usaha sendiri, panennya ya umur 40 hari biasanya kan. Di usia 30 hari pun kita udah bisa lepas begitu, jadi nggak nungguin gaji begitu. Dan kita bisa setting sendiri kapan kita mau panennya, apa seminggu sekali begitu. Waktu juga kita yang ngatur sendiri. Beda jauh ya kalau di pabrik ya, paling kita ada standar UMR ya kalau kerja di pabrik itu. Kalau ini kan
kita bebas-bebas aja begitu. Kita mau gaji berapapun kita yang atur begitu. Kita beralamat di Kampung Jeletreng, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Untuk yang ingin sharing, kalau untuk belajar kita sama-sama belajar lah begitu kan. Datang aja, kita welcome, terbuka. Untuk di kandang yang ini usianya 2 minggu dan perawatannya juga kita masih sama, cuma bedanya itu tempat makannya karena dia bodinya masih kecil, jadi untuk pakannya kita masih pakai nampan gitu. Kapasitas kandang ini 350 ekor, populasinya cukup buat 350 ekor. Jadi kalau kebanyakan juga nggak bagus buat pertumbuhannya dia. Sekarang kita di kandang yang masih DOD usia 1 minggu. 1 minggu ini yang harus benar-benar dikontrol perawatannya. Di usia ini dia masih rentan. Terus lagi buat pertumbuhan ke atasnya bagus apa enggaknya di masa-masa ini begitu. Terima kasih telah berkunjung ke peternakan kami. Jangan lupa like dan subscribe Agro Maritim.